Nah, pemirsa dan juga Putih, hari ini 10 Mei diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia. Peringatan Hari Lupus Sedunia ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit lupus yang menyerang 5 juta lebih populasi di dunia. Ya, bagi Anda yang belum mengenal dengan penyakit lupus ini, kita punya informasinya. Ini dia. Menurut data Yayasan Lupus Indonesia, jumlah penderita lupus hingga tahun 2018 mencapai lebih dari 16.000 jiwa loh. Meski kebanyakan dialami oleh perempuan, lupus bisa dialami pria juga kok. Umumnya, orang dengan lupus atau ODAPUS dialami seseorang dari usia 15 sampai 45 tahun. Jadi, kita harus lebih berhati-hati ya. Bagi kalian yang belum mengenal lupus, penyakit lupus atau autoimun disebabkan oleh gangguan sistem pertahanan tubuh, sehingga sistem imun seseorang tidak berfungsi dengan normal. Akibatnya, imun seseorang justru menyerang sel-sel tubuhnya sendiri dan menyebabkan kerusakan organ tubuh. Nah, salah satu orang dengan lupus atau ODAPUS adalah Tiara Savitri. Perempuan satu ini didiagnosis menderita lupus sejak usianya 17 tahun. Meski sudah puluhan tahun menjadi ODAPUS, Tiara nyatanya tetap bisa hidup sangat normal. Menurut Tiara, kuncinya menjalani pola hidup sehat dan pengobatan. Lalu, siapa bilang ODAPUS tak bisa beraktivitas di luar rumah? Buktinya, Tiara sudah mendaki lebih dari 11 gunung di Indonesia sejak tahun 2012. Sadar dengan sakit yang dideritanya, Tiara tak pernah putus asa dan terus berusaha membantu sesama penderita lupus. Caranya, Tiara mendirikan Yayasan Lupus Indonesia pada tahun 1998. Selain memberi semangat pada ODAPUS, yayasan ini bertujuan memberikan edukasi soal lupus atau autoimun ke daerah terpencil. Nah, untuk mengenal lebih dekat dengan ODAPUS sekaligus Ketua Yayasan Lupus Indonesia, di studio BTV telah hadir Tiara Savitri. Halo, selamat pagi Ibu Tiara. Salam sehat selalu Ibu. Salam sehat, salam semangat pagi untuk semuanya. Nah, Ibu Tiara ini adalah ketua dari Yayasan Lupus Indonesia, sekaligus juga ODAPUS Ibu atau orang dengan lupus. Orang dengan lupus. Nah, bagaimana sih gejalanya pertama kali kok Ibu bisa mengetahui, nah ternyata Ibu kena lupus? Oke. Penyakit lupus itu kan dibilang sebagai penyakit selibu wajah. Jadi dia bisa menyerupai penyakit lain, sehingga juga kadang-kadang kalau dokter yang belum paham atau tidak menangani kasus khusus untuk autoimun atau lupus, itu suka salah diagnosis akhirnya. Karena gejalanya ini yang umum saja. Ada rambut rontok, ada nyeri sendi, terus ada sariawan yang hilang timbul, ada demam yang juga hilang timbul naik turun, tapi bukan karena infeksi. Terus ada matahari, kadang-kadang kita kalau di luar itu juga sangat mempengaruhi kalau memang kita ternyata sensitif. Terus suka keluar ruam-ruam di tangan biru-biru. Terus kalau misalnya kita mulai ada suka merasa cepat lelah, biasanya kalau ke dokter langsung diperiksakan, coba kita lihat HB-nya rendah atau tidak, masuk ke dalam anemia atau tidak. Jadi bisa kena berbagai organ. Misalnya contoh kayak misalnya bocor ginjal. Nah, kalau sudah ada pembengkakan di kaki, biasanya tuh di punggung kaki, seperti orang hamil. Nah, itu nanti dokter juga akan memeriksakan yang terkait dengan itu. Kalau ternyata hasilnya proteinnya positif, berarti ada kebocoran ginjal. Tapi gejala-gejala ini tidak keluar dalam waktu bersamaan. Jadi setiap orang tuh berbeda-beda gejalanya. Dan nggak bisa kalau misalnya kita mau tahu, nggak bisa kita langsung bilang bahwa ini lupus, enggak. Jadi butuh waktu untuk mendiagnosis dan bagaimana kita anamnesis dulu. Jadi misalnya, oh ini ada gejala ini berulang, sini sudah ada ini gejala berulang. Oh, jadi dengan kata lain setiap orang yang mengalami gejala lupus itu, gejala itu berbeda-beda seperti itu ya? Betul. Oh, oke. Jadi nggak sama, setiap satu orang dengan satu orang yang lain mempunyai gejala yang berbeda-beda. Dan ketika memang sudah ada gejala, biasanya kalau kita ke dokter, ke penyakit dalam, itu sama dokter pasti diminta untuk ada pemeriksaan lanjutan. Untuk melihat apakah memang ini ada mengarah ke autoimun lupus atau tidak. Kalau misalnya ada, nanti dikerucutin lagi tuh dengan kriteria. Nah, harus ketemu minimal 4 kriterianya. Jadi kriterianya tuh ada yang gejala, sesuai dengan gejala seperti tadi saya bilang, ada rambut rontok, sariawan, nyeri sendi, rentan terhadap matahari, terus cepat lelah, terus ada ruam merah di muka. Nah, seperti itu. Terus ada satu lagi gejala yang diagnosis seperti pemeriksaan laboratorium. Jadi dokter pasti akan mengarahkan untuk pemeriksaan misalnya ANA, DSDNA, C3, C4, ada KUMSTES, ada ACA. Nah,
Kalau ini ketemu misalnya dari kiri kanan ada 22, itu kan berarti sudah 4. Tapi bisa aja misalnya di sini 1, yang di sini 3. Atau di sini 3, di sini 1. Atau mungkin di sini 3, di sini 3. Gitu. Tapi yang intinya adalah minimal 4. Nah, mungkin makanya itu disebut 1000 wajah karena memang indikasinya itu berbagai macam juga ya Ibu. Betul. Ya itu yang kadang-kadang kan masalahnya hilang timbul. Makanya bisa aja kita sekarang sariawan gitu, kita pikir oh ya ini kurang vitamin nih, kita kurang sayur, kurang buah. Kasih vitamin sama dokter, suruh makan sayur dan buah. Oke, hilang. Tapi nanti suatu saat ada lagi rambutnya rontok. Oh ini mungkin shampoo-nya seperti itu kan selalu gitu. Shampoo-nya padahal rontoknya itu berulang dan mungkin sering sekali daripada biasa. Terus nanti hilang lagi. Atau mungkin nanti suatu saat sariawannya muncul lagi. Terus besoknya lagi muncul tiba-tiba ada demam. Bisa jadi diduganya demam berdarah. Karena trombositnya turun. Setelah ini diobati bisa jadi nanti berapa bulan kemudian baru dalam waktu jangka dekat diperiksa lagi trombositnya turun lagi, demam berdarah. Kan nggak mungkin ya demam berdarah cepat. Nah itu berarti sudah melihat dari lupus yang mengarah ke darah, berarti trombositnya selalu drop. Jadi memang sangat complicated sekali penyakit lupus ini. Sebenarnya tuh penyakit ini tuh penyebabnya apa sih Bu? Oke, kalau penyebab sampai dengan saat ini Yayasan Lupus Indonesia kebetulan selalu mengikuti kongres internasional di dunia, dan kita salah satu steering committee untuk pembentukan adanya Hari Lupus Dunia ya. Nah ini sampai dengan saat ini belum ada kepastian yang bisa menyatakan bahwa ini loh penyebab sakit lupus seperti itu. Jadi ada beberapa dugaan penyebabnya. Seperti satu contoh, kalau dulu faktor hormonal nomor 1, kedua genetik, ketiga lingkungan. Terus sekarang itu menjadi faktor lingkungan nomor 1, hormonal dan genetik. Oh, ada genetik juga ya? Iya. Tapi genetik cuma 7% ya. Jadi nggak semua, bukan berarti orang yang baru didiagnosa atau misalnya takut, aduh jangan-jangan anak saya gitu. Kita biasanya suka parno langsung ya. Ini jangan-jangan anak saya lupus, periksain aja, nggak bisa. Jadi cuma 7% kok yang kena dalam satu keluarga itu. Nah kalau boleh tahu, ini gejala yang Ibu Tiara alami ketika didiagnosis Odapus ini apa Bu pertama kalinya? Dulu saya 35 tahun yang lalu tuh kenanya. Jadi waktu itu mulai keluar ruam-ruam merah. Biasa ya kalau anak gadis kan keluar ruam-ruam merah. Saya nggak tahu 35 tahun yang lalu sudah lahir belum tuh. Ada bintik-bintik seperti jerawat seperti itu. Nah kita panik ke dokter kulit. Diobatin secara dokter kulit tapi ternyata juga tidak hilang. Seperti itu. Terus setelah itu mulai ada demam yang hilang timbul. Terus itu waktunya berdekatan? Enggak tapi dalam kurun waktu itu mungkin tidak dalam 1 tahun tuh. Maksudnya dalam 1 tahun, tapi tidak dalam berdekatan. Tapi ada yang bersamaan, misalnya keluar ada demam yang hilang timbul, tiba-tiba keluar sariawan. Kan biasa ya kita kalau misalnya ada panas tinggi biasanya suka sariawan keluar gitu, suka menginikan sendiri gitu loh. Nah ternyata itu gejala-gejala itu mulai keluar dan waktu itu saya dugaan pertama adalah demam berdarah. Jadi setelah demam berdarah hilang, disiapkan pulang, ternyata panas tinggi lagi, diduganya tifus. Dan pada saat itu kan lupus masih sangat langka ya. Iya, jarang orang tahu kalau ada penyakit lupus. Langka waktu itu. Iya. Gitu. Jadi kalau saya sendiri cukup lama, 1 tahun saya di dalam rumah sakit tidak keluar karena ya itu diagnosa secara tepatnya tidak ketemu, malah akhirnya bisa menyerang ke seluruh organ yang ada di dalam tubuh saya. Oke. Baiklah, nah ini kita akan melihat ya ada beberapa artis Indonesia yang hidup dengan lupus. Betul. Ya. Mungkin kita bisa saksikan bersama-sama. Autoimun. Kabar ini disampaikan melalui akun Instagram miliknya pada 20 April lalu. Dari postingannya, terlihat Isyana sedang diinfus dan mengatakan dirinya sedang mengalami flare. Namun, penyanyi satu ini mengaku sudah mendapatkan penanganan medis dan merasa jauh lebih baik. Selanjutnya ada Ashanti yang mengungkapkan dirinya mengidap lupus. Ashanti mengaku gejala autoimun telah dirasakan sejak tahun 2019. Gejala yang dirasakan mulai dari sakit kepala, mudah lupa, gangguan kecemasan, dan stres. Bahkan Ibunda Aurel Hermansyah ini sempat drop dan kesulitan beraktivitas. Berbagai pengobatan sempat dilakukan ibu 4 anak ini. Hingga pengobatan di luar negeri pun dijalani.
Hal yang sama juga terjadi pada Raditya Dika. Aktor sekaligus stand-up komedian ini mengidap lupus yang menyerang sel kulit. Suami dari Anissa Aziza ini juga kerap merasa stres dan sendi yang terasa sakit. Raditya Dika sudah mengalami lupus 8 tahun terakhir. Nah itu tadi ya sudah kita lihat cuplikan beberapa artis yang ternyata juga menjadi Odapus ya Ibu ya. Nah ini gimana nih komentar Ibu Tiara terhadap artis-artis yang terkena Odapus ini? Mungkinkah karena mereka ada faktor lingkungan karena pekerjaan sehari-hari itu bisa nggak sih? Kalau yang perempuan kemungkinan ada faktor hormonalnya juga, tetapi faktor lingkungannya juga ada. Tetapi kalau untuk yang laki-laki mungkin lebih ke faktor lingkungan ya, gitu kan, nggak mungkin faktor hormonal estrogen ada di laki-laki loh, kan gitu. Jadi kita bisa melihat kalau misalnya yang terkena kebetulan laki-laki biasanya adalah faktor lingkungan, bagaimana lifestyle-nya, istirahatnya, terus pola makannya, terus kelelahan berlebihan, manajemen stresnya, seperti itu. Itu sih sebetulnya bukan hanya untuk lupus. Saya pikir semua penyakit titik tolaknya sebetulnya ada di stres. Kita stres, kita depresi, kita nggak bisa memanage, segala macam penyakit juga bisa keluar. Tapi kebetulan kalau untuk lupus ini itu salah satu trigger yang paling cepat sekali untuk dia flare up, seperti itu. Terus yang kalau perempuan, karena kalau saya melihat dari ada Ashanti, ada Isyana, itu salah satunya mungkin faktor hormonalnya juga dan faktor lingkungan mempengaruhi. Apakah ini juga dinyatakan bahwa pengidap lupus itu kebanyakan kaum wanita ketimbang laki-laki, Ibu? Iya betul, jadi 90% itu adalah perempuan sampai dengan saat ini dan 10%-nya laki-laki. Cuma memang kalau sekarang kita melihat kok banyak laki-laki sih sekarang gitu, kayaknya dulu dikit. Ya itu karena penyakit lupus itu adalah bukan fenomena gunung es. Jadi kerucut atasnya terkikis sedikit, ini di bawahnya masih numpuk gitu. Kan kita gitu. Makin terkikis makin kelihatan, makin terkikis makin kelihatan. Jadi sebetulnya bukan melihat bahwa kalau sekarang banyak orang, banyak nih saya di luaran bilang, kenapa sih sekarang banyak banget yang sakit lupus? Kenapa sih sekarang banyak banget yang sakit autoimun? Kok kayak menular? Bukan menular, ya itu fenomena gunung esnya itu makin lama sudah terkikis dan ini sudah mulai mengikis. Itu sama kayak fenomena cuaca kita ya, kayaknya makin menikis tuh. Ini panas ya. Nah ini Bu, apa benar kalau misalnya Odapus ini, kalau misalnya terkena paparan sinar matahari itu tidak baik? Oke, memang kalau di dalam penata laksanaannya bahwa apa saja yang boleh, apa saja yang tidak. Salah satunya kalau untuk autoimun, ada yang dia justru harus berjemur di matahari. Tapi khusus untuk lupus itu justru dilarang untuk dia berjemur secara khusus di matahari. Misalnya kita ke pantai, kita berjemur. Atau misalnya ada orang bilang, oh matahari pagi itu bagus loh, jam 8 sampai jam 9. Iya, bagus untuk orang-orang yang normal, bukan lupus. Kita juga orang normal loh. Oh iya. Tapi maksudnya yang tidak punya lupus, tetapi ada orang yang teman-teman lupus yang dia rentan, sensitif terhadap matahari, ada yang tidak. Jadi kalau misalnya dia yang sensitif terhadap matahari, jadi dia mesti tahu sendiri, punya alarm sendiri. Ketika misalnya tiba-tiba, aduh kok kena matahari, habis kena matahari saya pusing. Mungkin kulitnya juga kadang-kadang perih, merah, atau misalnya aduh badannya jadi lemas seharian tuh, atau misalnya sendi-sendinya sakit. Nah itu mestinya sudah diwaspadai bahwa jangan berjemur di matahari. Jadi mulai kita antisipasi. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak boleh kena matahari, kita tidak bisa beraktivitas di luar. Banyak antisipasi, banyak cara untuk bagaimana kita bisa beraktivitas di luar. Kemudian ada terapi khusus nggak sih Bu untuk Odapus ini? Kalau terapi khusus ya pengobatan. Jadi pengobatan, kalau saya dari kami di Yayasan Lupus Indonesia, kami tetap mengarahkan pada teman-teman untuk menjalani terapi pengobatan secara medis, gitu. Jadi tidak mengobati secara alternatif, apalagi yang secara masuk lewat oral. Karena pertama yang harus diingat adalah penyakit kita adalah penyakit multi organ. Jadi organ yang ada di dalam tubuh kita bisa terkena. Kalau misalnya pakai pengobatan alternatif yang diobatin ininya sembuh, nanti kena ke lainnya kita nggak tahu, malah menjadi lebih berat. Tapi bukan berarti, balik lagi bahwa itu kan pilihan seseorang ya, apakah dia mau menjalani atau tidak. Dan yang utama terapi khususnya adalah bagaimana manage stres dan lifestyle, pola hidup. Jadi kalau ditanya lifestyle-nya apa, selalu yang kita ingatkan yang paling mudah adalah sayur buah 3 kali sehari, sayur apapun, buah apapun,
terus olahraga minimal 30 menit. Apapun olahraganya yang penting mampu laksana. Terus, tapi yang paling mudah, murah, meriah tuh biasanya jalan cepet, nggak perlu apa-apa. Terus abis itu juga manajemen stres kita, mengelola stres, tidak merokok, tidak alkohol, terus juga silaturahmi. Itu agar salah satu bahagia yang juga membuat- ya. Iya, jadi emosional bahagia itu kan sebetulnya mudah ya. Bahagia bukan berarti harus kita jalan-jalan kemana-mana. Tapi seperti kalau saya bahagia, saya ngurusin sahabat-sahabat lupus, saya udah bahagia tuh. Nah, kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan dengan bahagia, dengan senang, saya yakin bahwa itu tidak akan men-trigger lupusnya keluar. Oh, oke. Kemudian Bu, dengan mendirikan yayasan ini, ada nggak suka dan duka yang Anda alami? Suka dan dukanya, sukanya banyak. Karena kalau sukanya, kalau secara saya pribadi adalah saya banyak belajar dan bagaimana akhirnya saya juga harus menahan emosi, menahan segala macam karena berbagai masalah, berbagai sharing dari teman-teman itu kan ternyata, oh iya ternyata dia ada yang lebih berat dari saya. Oh ternyata saya lebih ringan, berarti saya harus lebih bersyukur. Jadi selalu saya mencoba mensyukuri aja. Kalau ada yang lebih berat, berarti saya mensyukuri bahwa saya lebih sehat. Kalau ada ternyata dia lebih ringan daripada saya, tantangan saya cuma satu, gue harus bisa seperti dia tuh, gitu bahwa saya harus bisa seperti itu. Terus kalau dukanya adalah ya saya sebetulnya masalahnya lebih ke masalah penata laksanaan atau obat-obatan yang tersedia saat ini, seperti misalnya beberapa obat-obatan lupus yang masih belum tercover secara penuh oleh BPJS misalnya, karena obat-obatan lupus itu termasuk mahal ketika dia kena ke organ. Apakah tercover BPJS? Tercover BPJS, tapi memang ketika dia dengan kondisi yang dalam kategori ringan sedang, seperti itu. Nah, kalau kegiatan dari Yayasan Lupus Indonesia ini apa aja, Bu? Kegiatan sehari-harinya? Kegiatan sehari, kalau kita yang tidak pernah berubah, karena saya pikir bahwa ini tetap harus perlu, adalah bagaimana touching kita ya, bagaimana kita hubungan kita dengan para odapus, sahabat odapus dan keluarganya terutama. Jadi kita ada pendampingan yang memberikan informasi atau misalnya apa sih yang harus kita lakukan. Terus biasanya keluarganya juga kumpul, konseling seperti itu selalu kita tidak pernah berhenti. Dan yang paling utama adalah sosialisasi. Bahwa ternyata dari tahun ke tahun, dari tahun 98 Yayasan Lupus Indonesia terbentuk, sampai dengan sekarang ternyata dulu dari 98 sampai tahun 2014 mungkin orang masih tahu tentang lupus. Setelah kesininya lagi orang udah buta lagi, apa sih lupus? Iya ada sakit lupus, masih banyak yang belum paham lagi. Jadi sosialisasi itu kita perlu sekali untuk kita sebarkan, kita syiarkan keluar. Apalagi kemarin selama masa pandemi kan kita masa-masa di rumah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kita mencari cara apa yang harus kita lakukan, walaupun sekarang nanti sudah bisa offline tapi tetap ada era ya. Jadi kita YLI mencoba transformasi dengan era gadget nih, dengan segala macam update info melalui medsos dan sebagainya. Di luar dari itu juga bagaimana saya mencoba mencari keringanan-keringanan karena obat-obatan yang murah. Jadi kita kerjasama dengan berbagai instansi yang terkait. Karena pemeriksaan laboratoriumnya mahal, obat-obatan mahal ada yang tidak tertanggung. Nah ini kita kerjasama dengan farmasi. Terus dengan rumah sakit juga kita bermitra supaya bisa misalnya ketika dirawat yang tidak pakai BPJS dia bisa tercover dengan dapat keringanan diskon misalnya dokternya. Tapi dengan ada obat-obatan juga yang tidak bisa tapi kita bisa bantu seperti itu. Nah kemudian Ibu mungkin ada yang ingin Anda sampaikan atau pesan-pesan Ibu kepada pemirsa yang ada di rumah cara menghadapi odapus dan juga harapan Ibu sendiri mengenai Yayasan Lupus Indonesia ke depannya seperti apa? Oke, cara menghadapi odapus atau odapus bagaimana cara menghadapinya nih? Kalau saya adalah pada masyarakat ketika ada menemukan sadari lupus sendiri, kita nanti mulai sosialisasi awareness tentang sadari lupus. Dan ketika tahu bahwa ternyata dinyatakan didiagnosa bahwa dia lupus, jangan pernah takut karena lupus itu bukan akhir segalanya. Segala sesuatu itu bisa ditangani gitu kalau kita mengikuti segala anjuran dokter. Dan kalau untuk sahabat-sahabat lupus selalu yang saya tidak pernah berubah statement saya adalah marilah kita menjadi seorang odapus yang kualitas dan produktif untuk diri kita dan untuk orang lain. Dan yang pasti adalah badan kita boleh sakit tapi jiwa hati jangan sampai sakit. Seperti itu. Nah, kalau untuk Yayasan Lupus saya berharap bahwa bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, terutama untuk sahabat odapus dan
keluarganya. Oke. Baik, Ibu Tiara, terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya. Semoga dengan Ibu Tiara ada di sini, jadi orang-orang lebih aware nih tentang penyakit lupus. Aku tentunya. boleh tambahin satu nggak, Boleh. Mbak? Hari ini kan Hari Lupus Dunia, tapi Yayasan Lupus Indonesia sedang mempunyai era baru dan kita sudah lama tidak ada kegiatan. Untuk yang lihat di sini, sama Berita Satu mungkin bisa hadir di tanggal 13 Mei. Iya. Itu kita ada acara Hari Lupus dan macam-macam kegiatannya, tapi dari pagi sampai sore dan itu full. Jadi ada talk show, ada pop-up class, ada mini support group, ada bazar dan mini food court yang itu semua adalah hasil dari sahabat-sahabat Odapus. Terus ada juga nanti line dance untuk kita ice breakingnya, ada healing, ada yoga. Jadi kita dari pagi sampai dengan sore jam 5 ada renungannya juga. Jadi 13 Mei di Pendopo C3 Kembangan. Baik, Itu tadi. tanggal 13 Mei kita nantikan bersama-sama ya. Baiklah, terima kasih Ibu Tiara Sama-sama. Safitri Terima atas kasih, Ibu Tiara. kehadirannya. Sama-sama. Salam sehat selalu dan juga salam juga untuk sahabat-sahabat Odapus lainnya ya. Salam sehat juga untuk semuanya. Amin.